Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita ada di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru, tiap-tiap pagi. Itulah yang kami alami saat ini, maka kami mau memulai denganmu melalui firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana, di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah seolah gagal bukan berarti kegagalan. Seolah gagal bukan berarti kegagalan. Bahasa lain dari tema ini adalah bahwa kegagalan itu sesungguhnya adalah kemenangan atau keberhasilan yang tertunda. Nah, seorang pemuda yang belajar di sebuah universitas, kemudian melanjutkan ke seminari, memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Allah pun memberkati masa studinya dan memberinya banyak kesempatan untuk berkhotbah. Setelah lulus, ia mencari sidang jemaat yang dapat ia gembalakan. Tetapi tidak satu gereja pun membutuhkannya. Karena itu ia menerima tawaran untuk mengajar di sekolah Alkitab sambil tetap berharap suatu hari nanti ia dapat menjadi seorang gembala sidang atau gembala jemaat. Namun setelah 2 tahun berlalu ternyata tampak jelas bahwa Allah tidak menghendakinya menjadi seorang gembala jemaat, melainkan menghendakinya untuk menjadi seorang pengajar, seorang guru atau dosen. Nah saudara, kadangkala Allah menggagalkan rencana kita manakala kita sedang mencoba memahami kehendak-Nya. Manakala kita juga ketika sedang fokus-fokusnya mengarahkan pada satu tujuan. Dia merintangi jalan kita dan lain sebagainya. Tapi sekalipun demikian kita tetap akan menemukan oase atau kepuasan dengan arah yang dikehendakinya. Dan justru itulah yang tepat bagi kita. Nah, demikian juga dengan Rasul Paulus pernah mengalami seperti itu. Seolah-olah gagal saat berada di Asia Kecil dalam perjalanan misinya yang kedua. Ia pergi sesuai rencana, hendak menuju provinsi Roma di Asia Kecil. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 tadi. Lalu ia dan rekan-rekannya mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi lagi-lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 7. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Troas dan Rasul Paulus mendapat penglihatan bahwa sesungguhnya Allah mau ia memberitakan Injil di Makedonia, ayat 9 dan 10. Apakah dengan demikian Paulus menjadi seorang yang gagal? Allah mungkin seolah-olah menggagalkan rencana Anda, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Melainkan yang tepatnya Allah sedang memimpin langkah saudara dan saya dan membawa kita untuk masuk berjalan ke dalam rencananya, tujuannya yang sesungguhnya. Dan akhirnya sungguh benar, dengan ketaatan dan ketundukan Paulus akan pimpinan Tuhan, maka lahirlah suatu jemaat yang oikumenis misioner, yaitu jemaat Filipi. Saudara, adakah saat ini engkau kecewa dan putus asa oleh karena engkau sudah berusaha merencanakan sesuatu seperti rencana, seperti pernikahanmu mungkin, membuka bisnis dan usaha baru, melamar pekerjaan, yang tentu semua itu sudah engkau rancang baik, namun tidak berhasil. Atau adakah saat ini engkau kecewa dan putus asa, oleh karena engkau sudah mengikuti tes masuk kuliah, melanjutkan di kampus A atau mungkin di kampus B, namun juga gagal, tidak diterima dan tidak berhasil, dan juga mungkin lain-lain sebagainya. Nah hari ini firman Tuhan mau menyapa kita, mau mengingatkan kita, mari, jangan kita berkecil hati, jangan putus asa, jangan kecewa. Mari terbukalah terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan. Bertajamlah kepekaan saudara terhadap tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Dia sedang mempersiapkan di sebuah tempat yang menjadi terbaik untuk dirimu. Dia hendak memakai dan memberkatimu. Kepuasan diperoleh bila kita mencari kehendak-Nya, lebih daripada mencari kehendak kita sendiri. Dan ingat, tempat yang tepat dan yang terbaik bagimu adalah di mana Tuhan mau engkau ada di sana. Disitulah sesungguhnya
keindahan dan berkat bagimu. Tuhan memeteraikan firman dan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkan kami untuk kami sungguh hidup berserah penuh dalam Tuhan, karena kami tahu rancangan Tuhan terbaik bagi kami. Mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu menghidupinya dalam kesehari-harian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.